Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Grace Febrina Ristanggang dari kelas E MPK Pancasila. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi dengan judul Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Nasional dan Politik. Apa itu paradigma? Menurut KBBI, paradigma adalah kerangka berpikir. Dan juga, saya mengambil salah satu pendapat dari salah satu ahli yang bernama Becker. Menurutnya, paradigma adalah seperangkat aturan yang menetapkan atau mendefinisikan batas-batas dan menjelaskan bagaimana sesuatu harus dilakukan dalam batas-batas itu untuk berhasil. Jadi, pada intinya, paradigma adalah proses berpikir yang melibatkan cara pandang terhadap nilai-nilai dan prinsip dasar dalam memecahkan suatu masalah tertentu. Selanjutnya, pembangunan nasional adalah rangkaian upaya yang berkesinambungan yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana termasuk dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Selanjutnya, tujuan pembangunan nasional. Seperti yang kita ketahui, tujuan pembangunan nasional itu terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, alinea keempat. Yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tempat daerah Indonesia. Kedua, memajukan kesejahteraan umum. Tiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Empat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, peradaban abadi, dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan adanya Pancasila. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya Pancasila itu berisi anggapan-anggapan dasar yang merupakan keyakinan yang menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil pembangunan nasional. Selanjutnya, sifat Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Pertama, tidak boleh bersifat pragmatis, yaitu pembangunan itu tidak hanya mementingkan tindakan nyata atau individualistik. Yang kedua, tidak boleh bersifat ideologis, yaitu secara mutlak meneladani ideologi tertentu dan mengabaikan manusia nyata. Ketiga, menghormati HAM, yang berarti pembangunan tidak boleh mengorbankan manusia nyata, melainkan menghormati harkat dan martabat bangsa. Keempat, demokratis, yang berarti melibatkan masyarakat sebagai tujuan pembangunan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kebutuhan mereka. Kelima, memprioritaskan keadilan sosial. Selanjutnya, Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik. Pancasila sebagai paradigma pengembangan sosial politik diartikan bahwa Pancasila bersifat sosial politik bangsa dalam cita-cita bersama yang ingin diwujudkan dengan menggunakan nilai-nilai dalam Pancasila. Sistem politik Indonesia yang sesuai Pancasila sebagai paradigma adalah sistem politik demokrasi yang berarti dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Berdasarkan hal itu, sistem politik di Indonesia harus dikembangkan dengan asas kerakyatan. Pengembangan selanjutnya adalah sistem politik didasarkan pada asas-asas moral daripada sila-sila pada Pancasila. Sistem politik Indonesia dikembangkan atas moral ketuhanan, moral kemanusiaan, moral kesatuan, moral kerakyatan, dan moral keadilan. Selanjutnya, uji implementasi. Uji implementasi dari hal ini dapat kita lihat dari yang pertama itu penerapan dan pelaksanaan keadilan sosial harus mencakup keadilan politik, budaya, agama, dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, mementingkan kepentingan rakyat. Tiga, melaksanakan keadilan sosial dan penentuan prioritas kerakyatan berdasarkan konsep mempertahankan persatuan. Keempat, dalam pencapaian tujuan keadilan harus mengutamakan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kelima, tidak dapat tidak, nilai-nilai keadilan sosial, demokrasi, persatuan, dan kemanusiaan harus bersumber pada nilai ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, kesimpulan bahwa segala hal yang berkaitan dengan realisasi pembangunan negara Indonesia, baik di bidang politik, sosial budaya, iptek, maupun hukum, harus berakar dari sila-sila Pancasila. Saran, oleh karena itu, kita sebagai masyarakat Indonesia harus memahami Pancasila secara mendalam dan menyeluruh, terutama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian dari saya. Terima kasih.